Halo Convergians, ketemu lagi dengan kami di podcast kami. Di episode terbaru ini kami akan bahas hal yang lagi marak banget di masyarakat yang berkaitan dengan konvergensi media di sisi finance teknologi, yakni pinjaman online. Itu kan lagi marak banget ya di masyarakat teman-teman. Dan gak jarang juga pinjaman online ini banyak nimbulin masalah nih. Bersama saya Awa dan rekan-rekan saya, kali ini kami akan bahas tuntas mengenai isu ini. Yuk mari kita kenalan dulu. Saya Lista, siap menemani diskusi kali ini. Saya Talita, penasaran dari dampak sosial dari pinjol. Dan saya Novita, ingin menggali lebih dalam tentang regulasi pemerintahan. Oke, langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, ternyata pada podcast kali ini kita nggak cuman berempat aja nih. Kali ini kita akan mengundang narasumber kita, yakni Mas Rafli. Halo Mas Rafli. Ya, bersama Mas Rafli kami akan membahas isu ini teman-teman. Terima kasih ya Mas Rafli sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Salam kenal ya semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai, kita harus membahas poin utama diskusi kita kali ini, yaitu tentang konvergensi media baru. Singkatnya, konvergensi media itu gabungan dari berbagai jenis media, seperti media cetak, elektronik, dan digital, yang melebur lewat internet dan teknologi digital. Contohnya aja, sekarang kita bisa baca berita, nonton video, bahkan ambil pinjaman semua lewat satu aplikasi. Nah, benar banget. Ini juga yang ngebuat dunia saat ini menjadi serba cepat dan praktis. Dan pastinya ini juga memunculkan resiko baru ya guys. Terutama soal pinjol, di mana saat ini tuh gampang banget diaksesnya hanya dengan menggunakan handphone. Nah, bahkan saat ini pun ada aplikasi yang bukan finance, dia tuh menyediakan peminjaman dan juga metode pembayaran pay later seperti kayak aplikasi Shopee, GoPay, dan lain-lain. Oke, vintage lending ini atau pinjaman berbasis teknologi informasi ini dia salah satu inovasi dari bidang keuangan ya. Ya, jadi dia nih manfaatin teknologi informasi kayak si peminjam maupun yang meminjamkan, dia tuh transaksi itu nggak harus ketemu langsung gitu, bisa secara online teman-teman. Jadi vintage lending itu juga sering kita kenal sebagai pinjaman online atau pinjol ya teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu bentuk layanan industri keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Nah, pinjaman online ini adalah fasilitas di mana kita bisa mengajukan pinjaman uang lewat platform digital. Semua prosesnya dari pengajuan, persetujuan, sampai pencarian dana itu dilakukannya secara online, bahkan kadang lewat SMS ataupun lewat telepon. Nah, cara kerjanya itu jadi penyelenggara pinjaman online ini tuh sebagai cuman perantara antara si pihak investor atau yang meminjamkan uangnya dengan yang membutuhkan pinjaman ini. Nah, sekarang ini udah banyak kok pinjol yang emang legal dan emang resmi diawasi oleh OJK. Namun sayangnya banyak juga pinjol yang emang dia beroperasi tanpa izin dari OJK, tanpa diawasi OJK, yang mana ini disebut dengan pinjol ilegal. Nah, belakangan ini banyak sekali kasus tragis terjadi akibat peminjaman online ilegal. Misalkan di Kediri, Jawa Timur, satu keluarga dilaporkan berusaha bunuh diri bersama keluarganya. Dan bahkan seorang balita meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Kasus seperti ini bukan hal yang pertama. Ada juga laporan dari LBH Jakarta yang menerima 7.200 pengaduan terkait pinjol ilegal dalam 3 tahun terakhir. Nah, betul banget. Yang lebih memprihatinkannya itu yaitu praktik penagihan oleh debt collector ini bisa dibilang nggak manusiawi ya guys. Kayak dengan menggunakan ancaman, terus pelecehan, atau bahkan ada penyebaran informasi pribadi yang digunakan untuk menekan si nasabah ini. Ini udah jelas-jelas kayak udah nggak sesuai hak asasi manusia, kan udah melanggar banget. Dan ini pasti bisa ninggalin trauma psikologis yang mendalam bagi si nasabah ini. Terus selain itu tuh dampak finansialnya lebih besar ya guys. Kayak banyak orang yang akhirnya kebelit utang karena bunganya yang tinggi banget, dan juga ada biaya-biaya tersembunyi yang nggak kelihatan nih di awal. Jadi tuh mereka tuh terpaksa untuk pinjam lagi buat nutupin utang sebelumnya. Ujung-ujungnya malah nggak sanggup bayar sama sekali kan. Terus istilah yang kita dengar tuh kayak gali lubang tutup lubang. Pernah dengar kan ya guys ya? Tapi jujur nih, kalau dari sudut pandang aku pribadi sih, kayak kalimat itu tuh bikin mikir banget, karena dampaknya bener-bener serius. Tapi balik lagi ke situasi masing-masing ya. Banyak juga yang ngambil pinjaman ini tuh karena terdesak dan mungkin belum sepenuhnya sadar tadi soal tanggung jawab finansial mereka sendiri.
Nah benar banget, apalagi sekarang ini di Jakarta tuh apa-apa serba mahal ya. Kayak kebutuhan meningkat, tapi gaji segitu-gitu aja gitu. Jadi Betul kebanyakan orang tuh ngambil jalan cepat dengan menggunakan pinjol ini. Yang mana munculnya juga nih fenomena gali lubang tutup lubang gara-gara ya orang menggunakan pinjol untuk kebutuhan sehari-hari ini. Benar banget nih, mungkin narasumber kami udah siap kali ya menceritakan pengalamannya mengenai pinjaman online itu. Betul Mas Rafli? Boleh banget dong. Iya, tolong sharing pengalamannya ya. Kenapa dulu bisa ngambil jalan pintas untuk pinjaman online? Silakan Mas Rafli. Nah, jadi saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya ya. Nah, saya itu bekerja di Jakarta itu kurang lebih udah 5 tahunan. Nah, saya itu juga bisa terbilang itu masih Gen Z lah ya, karena masih muda ya kan, umurnya Iya, bisa, masih 24 tahunan. Nah, awalnya itu saya pikir gaji saya itu cukup buat menghidupi kebutuhan saya sehari-hari selama 1 bulan gitu loh ya kan, selama di Jakarta. Nah, tapi untuk saat ini itu keperluan yang untuk kebutuhan saya itu kurang gitu saat ini, karena untuk memenuhi tren-tren atau gaya hidup saat ini tuh sangat susah gitu. Sedangkan gaya hidup di Jakarta itu sangat mahal ya kan, kayak kalau mau mengikuti tren-tren culture atau yang harus bener banget kayak yang harus update gitu, kayak susah banget gitu ya kan untuk mengikuti hal kayak gitu ya kan. Nah, awalnya tuh saya tuh iseng-iseng lah coba pinjol ini, kayak cuman 500.000 doang gitu ya kan. Nah, itu saya pakai buat kebutuhan di akhir bulan saya. Yang saya inginkan itu bisa memenuhi kebutuhan saya, terus nanti diganti setelah gajian saya sudah cair gitu ya kan. Nah, tapi saya yang nggak nyangkanya itu prosesnya itu cepet banget ya kan. Nah, bener-bener kayak cuma 5 menit doang, terus nggak ribet gitu loh. Cuma kayak butuh KTP doang sama selfie doang, itu bisa langsung cair gitu. Iya, kayak semudah itu ya. Bener banget. Nah, itu kayak ngerasa itu jadi salah satu opsi yang instan dan paling cepet untuk saat ini Iya, gitu betul. ya kan. Kayak terus jadinya gimana Mas? Jadi kebiasaan atau gimana? Bener banget. Jadi menurut saya tuh kayak jadi habit ya, jadi perilaku konsumtif bagi saya. Jadi kayak setiap saya ingin membeli barang atau kayak butuh sesuatu yang bener banget, jadi kayak pinjol aja dulu lah, nanti bisa dibayar nanti pas akhir bulan. Bener banget, kayak mudah banget gitu loh buat persyaratannya tuh, kayak cuma butuh KTP doang. Nah, tapi sekarang ini saya sadar gitu, makin banyak yang saya pinjam itu, terus kayak saya itu makin numpuk hutangnya. Jadi saya gali lubang tutup lubang untuk pinjam lagi ke pinjol lainnya untuk menutupi hutang saya yang saya pinjam di pinjaman online sebelumnya gitu ya. Oh, seperti itu ya Nah, Mas. itu jadi ngeri banget sih, jadi tekanan juga buat saya, apalagi bunga sama dendanya itu gede banget. Oh, serem juga ya Mas Rafli. Benar banget. Kalau boleh tahu nih, dulu itu kejadiannya berapa tahun yang lalu sih? Kurang lebih sih kayak masih sekitar 2 tahunan yang lalu lah. Nah kalau sekarang gimana tuh Mas Rafli? Apakah udah nggak pinjol lagi atau masih melakukan kegiatan gali lubang tutup lubang? Nah, alhamdulillahnya sih sekarang saya itu udah nggak make pinjaman online lagi ya. Saya tuh semakin aware sama hal-hal yang seperti itu ya kan. Kayak rasanya tuh cuma sesaat doang, tapi konsekuensinya itu jangka panjangnya itu berdampak banget dalam diri saya itu ya kan. Bener banget. Nah, kita tuh harus hati-hati juga sama bertanggung jawab atas apa yang kita lakuin gitu, keputusan yang kita lakuin. Padahal itu pinjaman online itu bukan serta-merta uang dari orang tua ya gitu ya kan, yang nggak harus kita balikin. Ini harus kita benar banget, kayak benar harus punya tanggung jawab juga. Nah, untuk kehidupan saat ini pinjaman online itu kayak buat gaya hidup tuh sangat nggak banget sih, kayak bukan keputusan yang benar gitu ya kan. Nah, saya tuh belajar dari hal tersebut karena membuat kayak hubungan antar keluarga saya itu merenggang, terus kayak saya juga malu ketemu teman-teman saya juga, kayak karena efeknya itu bukan buat saya doang tapi kayak buat keluarga, teman-teman juga, karena efeknya itu bener, mereka semua itu kena efeknya dari perilaku yang saya buat. Karena pinjaman online ilegal itu penagihannya tuh kayak nggak etis gitulah. Serem juga ya Mas? Serem, bener banget, kayak diteror langsung ke rumahnya, dikata-katain kayak pakai kata-kata yang unsur sara gitu ya. Betul guys, kita juga perlu bertanggung jawab dengan apa yang kita lakuin ya.
harusnya tuh kita tuh paham sama konsekuensinya gitu. Tapi kalau soal penagihan nih, kalau boleh saya tambahin, saya nih punya pengalaman kalau soal penagihan hutang ya guys ya. Sebagai resepsionis manajemen office yang tentu dimana menaungi ratusan karyawan, ditempatkan di tempat yang berbeda-beda karyawannya tentunya. Jadi bukan hanya di head office saja ya teman-teman. Jadi ada mungkin setiap hari saya pasti ngangkat telepon dari rentenir atau debt collector ya kita sebutnya ya guys. Iya ada. Jadi tuh isinya tuh para penagih hutang dan banyak banget ragamnya. Kayak dari yang baik kooperatif sampai yang dia nggak kooperatif dan langsung saya angkat misalnya kayak misalnya nih Mas Rafli misalnya ya. Iya marah-marahnya kayak pas saya angkat, mana Rafli? Iya kan kita nggak tahu apa-apa, tapi sebagai resepsionis kita harus terima, kita harus mendengarkan karena semua bagian dari SOP yang dimana kita harus mengangkat semua telepon dan bagaimana kita yang menanggapi aja kayak gitu. Jadi tuh para penagih hutangnya tuh kayak seberagam itu dan abis itu kalau misalnya kalau di kantor saya pribadi itu kalau dari pinjaman online itu saya nggak bisa berbuat apa-apa, alias saya nggak bisa banyak bantu, nggak bisa sambungin ke HRD data karyawan juga. Dan kalau dari kantor saya itu hanya dari bank-bank tertentu saja yang boleh disambungkan ke HRD karena kita punya ketentuan lah ya, nggak semua bisa kita angkat karena seperti itu kembali kalau pinjaman online ilegal itu debt kolektornya kurang kooperatif kayak gitu. Jadi tapi bukan cuman pinjaman online aja sih yang nggak kooperatif, bank itu juga kayaknya yang saya ketahui ya, karena yang saya mengangkat telepon itu kayaknya dari bank juga punya pihak kedua. Nah pihak keduanya itu mirip-mirip sama kayak pinjaman online. Cara menagihnya ya seperti rentenir, seperti debt collector yang kasar-kasar itu juga ada kayak gitu. Cukup membuat kami agak stres sedikit lah. Kalau udah satu hari ngangkat itu kayak bukan bad mood sih, tapi kayak karena rantai itu akan terus tersambung kayak gitu. Iya, saya pernah sampai kantor saya tuh pernah sampai diteror yang kayak sumpah itu 1 menit sekali teleponnya berdering. Iya, spam call. Jadi mungkin caranya mereka ya emang seperti itu ya, kembali lagi mereka juga bekerja cara mereka ya, saya bekerja dengan cara saya gitu. Kayak gitu. Jadi kalau di kantor itu kalau misalnya udah cari karyawan yang agak kurang kooperatif juga karyawannya, kayak udah kita kasih nomornya kayak gitu nggak diselesaikan juga ya kita nggak tahu juga sih, kembali lagi ke orangnya apa bisa membayar apa enggak yang itu. Cuman ya sih sejauh ini yang bisa saya terima dari pinjol ataupun dari bank kayak gitu guys. Mungkin juga salah satu debt collector itu marah-marah juga karena tidak ada itikat baik dari karyawan atau yang pelaku peminjaman online itu juga ya kali ya. Nah sekarang juga ada loh orang-orang yang sama punya nasib kayak di sebuah grup gitu membuat gerakan galbay, gerakan gagal bayar. Kedengarannya aneh sih, tapi entahlah jatuhnya seperti konvergensi media baru bisa disalahgunakan seperti gerakan galbay ini. Jadi kelihatannya fenomena ini masih banget ya di masyarakat. Jadi banyak juga beberapa kelompok masyarakat yang ikut-ikutan buat tren seperti ini. Padahal tren seperti ini tuh bisa merugikan industri atau perusahaan. Sebetulnya teman-teman gerakan ini juga nggak baik ya kita ikuti. Nah, yang aku tahu itu sebenarnya karena ini tuh kayak sebuah tren yang muncul di masyarakat gitu ya. Jadi masyarakat tuh pada ikut-ikut, bahkan beberapa dari mereka yang aslinya tuh bisa bayar malah ikut-ikut masuk ke komunitas ini guys. Nah, gara-gara hal itulah yang ngebuat tren galbay ini menjadi masif. Oke. Sebetulnya ngajak-ngajak kayak gini tuh jatuhnya ngelawan undang-undang ya guys. Ngajak masyarakat untuk enggak bayar, ya tentu melawan hukum dong. Baru-baru ini juga yang aku ketahui katanya ada oknum yang mengaku polisi menipu mengajak salah satu orang lah gitu. Mirip-mirip sama si fenomena galbay ini. Jadi paham kan ya guys, kayak sebenarnya tuh sebegitu salahnya para masyarakat yang terdampak dari konvergensi tetapi pada sisi yang salah. Jadi masyarakat kita yang terkenal berbudaya, berkomitmen, jadi dipatahkan nih dengan adanya tren ini kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya fenomena soal galbay pinjol ini juga kayak berkaitan banget sama konvergensi media ya. Soalnya sekarang itu kan media sosial udah gencar banget ya, kayak ada YouTube,
YouTube, grup WhatsApp, maupun kayak komunitas Facebook di mana tuh orang gampang banget buat oversharing atau cerita-cerita tentang keluh kesahnya pinjol ini. Jadi gara-gara inilah muncul tren yang komunitas gagal bayar, di mana salah satu keluhan mereka itu dia tuh tercekik sama bunga yang pinjolnya ini. Nah, betul banget, karena semua media ya untuk saat ini kan saling nyambung nih, sehingga suara-suara orang yang dulu mungkin gak kedengeran sekarang bisa viral. Banyak yang akhirnya angkat suara minta bunga pinjol dan kreditnya diturunin. Jadi konvergensi media dan isu ini makin rame, makin kelihatan dan jadi sorotan publik pastinya. Maksudnya kalau misalnya kita ikut-ikutin grup kayak gitu, kalau misalnya senasib tapi bagus mah nggak apa-apa ya. Iya. Kalau kayak gini udah senasib tapi jatuhnya salah nggak sih? Maksudnya Anda berhutang, yuk kita bikin grup sama-sama nggak usah bayar. Itu kan agak aneh ya teman-teman kayak gitu. Jadi perlu diketahui juga kalau misalnya ikut-ikutan grup tuh kita ya yang benar-benar aja lah gitu. Lebih bijak lagi ya. Betul, harus lebih bijak lagi kita bersosial media kayak gitu guys. Menurut kalian guys, kenapa ya pinjaman online ini booming banget nih di masyarakat? Mungkin Mas Rafli boleh bantu jelaskan ya? Boleh, boleh. Nah, kalau dari saya pribadi ya, kenapa pinjol ini bisa booming banget ya? Pastinya salah satunya karena prosesnya itu sangat cepat. Cuma butuh KTP sama foto selfie doang, itu bisa dananya langsung cair gitu ya kan. Nah, plusnya dari pinjol ini juga semua promosinya itu ada di media sosial, kayak yang dibilang sama Lista tadi, kayak ada di YouTube, TikTok, betul, Instagram atau sosial media lainnya ya kan. Nah, sebagai Gen Z pastinya selalu pegang HP itu biar lebih bijak lagi lah dalam melakukan sesuatu, mengambil keputusan agar tidak berdampak pada kita semua gitu ya kan. Ya itu teman-teman salah satu contoh konvergensi media juga kali ya. Kayak iklan pinjol nih nyebar lewat media sosial kayak dari Instagram, TikTok, bahkan YouTube. Dan sekarang juga kadang muncul nih di video-video influencer teman-teman. Benar-benar. Iya, jadi iklan pinjol ini jadi ngejangkau luas masyarakat. Semua kalangan usia ya. Iya, malah ya? jadi audiensnya tuh sangat luas nih sekarang Mas Rafli. Benar banget. Jadi apalagi nih untuk masyarakat yang belum melek mengenai digital dan finansial, jadinya tuh mudah tergoda dan mereka tuh nggak aware sama kayak hal-hal negatif yang terjadi nanti gitu, mulai dari kayak bunganya, tagihannya dan lain-lain seperti itu. Bener banget, menurut aku juga salah satu kenapa si pinjol ini makin marak ya karena aksesnya gampang banget tadi seperti yang dijelaskan sama Mas Rafli ya. Mungkin Mas Rafli juga udah mengalami hal itu, iya kan? Abis itu cuman kirim foto KTP, abis Bener. itu udah bisa langsung cair dananya, nggak pakai ribet. Sementara kalau yang resmi itu kan kita harus lebih ketat prosesnya, kayak harus verifikasi dulu identitasnya, terus kayak dicek juga apa orang ini layak nggak sih dapat pinjaman kayak yang tadi saya ceritain di kantor. Kalau misalnya terverifikasi mungkin mereka layak, cuman kembali lagi mereka nggak bertanggung jawab kayak gitu. Nah, terus juga ada satu hal yang nggak kalah penting nih. Jadi itu ada gap pembiayaan di Indonesia itu yang terbilang masih sangat besar gitulah. Data terakhir yang saya lihat itu kebutuhan kredit di Indonesia itu sekitar 1.650 rupiah triliun. Banyak banget ya. Besar banget ya angkanya. Padahal nih di Indonesia saat ini nih pinjol resmi yang bisa menyalurkan dana itu cuma sekitar 74 triliun rupiah doang nih. Nah, celah sebesar gap itu bisa dimanfaatin oleh pinjol ilegal ini yang nawarin pinjaman cepat tanpa ribet gitu kan, cuman KTP doang sama foto selfie doang gitu ya kan. Kayak gitu ya cara kerjanya ternyata. Iya, benar banget. Jadi Gampang banget ya. benar banget. Jadi ya besar banget. benar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau banyak orang atau benar terutama masyarakat yang Gen Z ini ya, betul. tergoda banget sama pinjol ini. Apalagi perilaku konsumtif masyarakat saat ini tuh kayak berperan sangat besar nih buat pinjol ini. Banyak yang tergoda karena tawaran pinjaman tanpa jaminan gitu ya kan, cepet banget juga prosesnya, nah tapi dia tuh tidak memikirkan kebutuhan dampaknya jangka panjang, hanya betul. memikirkan kebutuhan saat itu doang ya kan. Teman-teman, tadi kita udah bahas mengenai kenapa sih nih pinjol ini bisa booming gitu ya. Nah, sekarang kita maksud ke segmen intinya nih.
mengenai regulasi pemerintah. Oke Kak Vita, mungkin bisa mulai dari payung hukum yang udah ada dulu ya. Oke. Betul, pemerintahan punya peraturan otoritas jasa keuangan atau biasa kita sebut POJK nomor 77 POJK 01 2016 sebagai dasar utama. Jadi aturan ini mewajibkan semua penyelenggara pinjol terdaftar di OJK dan mematuhi prinsip transparansi, termasuk penjelasan bunga, denda, dan mekanisme penagihan yang manusiawi pastinya. Tapi realitanya ya ini tuh masih banyak banget pelanggaran, khususnya tuh dari pinjol ilegal ya guys. Jadi di sini tuh Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 dan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Jadi ini tuh undang-undang yang menturun tangankan kayak misalnya penyebaran data pribadi atau ancaman lewat pesan bisa dipidana. Aku juga mau nambahin nih, OJK juga aktif blokir aplikasi ilegal sepanjang 2023. Lebih dari 3.000 platform diblokir. Tapi tantangannya, pinjol ilegal sering ganti identitas. Disinilah kolaborasi dengan kepolisian dan Kominfo harusnya menjadi kunci ya teman-teman. Nah, sebagai salah satu orang yang pernah mengalami hal tersebut juga, tentunya saya mengapresiasi upaya tersebut ya kan. Tapi menurut saya sosialisasi kepada masyarakat ini masih sangat minim. Banyak masyarakat, terutama Gen Z ini tidak mengetahui bedanya pinjaman online ilegal sama pinjaman online yang legal, yang resmi gitu ya kan. Nah, menurut saya juga aplikasi pinjaman online yang resmi, yang legal itu harus menampilkan logo OJK di setiap platformnya itu yang menjadi patokan bagi masyarakat bahwa masyarakat benar-benar jadi masyarakat tahu mana pinjaman online yang resmi, mana pinjaman online yang ilegal gitu sih menurut saya. Setidaknya ada label yang membedakan ya. Benar banget. Nah, benar tadi yang disampaikan sama Mas Rafli, regulasi juga mengatur batasan bunga maksimal 0,4% per hari. Jadi kalau ada tagihan yang kasar, masyarakat bisa laporkan nih ke OJK atau ke layanan 157. Perlindungan HAM-nya dijamin Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, terutama hak rasa aman dan privasi. Setelah dengar penjelasan tadi, jadi solusinya nih multisektor ya teman-teman. Mulai dari pemerintahnya nih perlu pengawasan ketat, masyarakatnya juga perlu kritis, bahkan perlu adanya edukasi literasi finansial yang harus masif. Jadi dengan adanya kolaborasi ini, pinjol bisa jadi solusi bukan jeratan. Oke, terima kasih teman-teman atas diskusinya. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan dan juga bisa menjadi solusi bagi kalian agar bisa mengelola keuangan dengan baik dan tidak terjerat dengan pinjol ilegal. Nah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode menarik lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Rafli. Sama.